Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak banget, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 480 ml kita masukkan pasta coklat secukupnya. Di adonan kedua 480 ml kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklat dan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Kedua adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga, 860 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis coklat sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata.
Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua coklat, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis coklat yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini lanjut kita kukus sisa adonan coklatnya hingga selesai. Setelah adonan coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya. Setelah ini masih ada sisa 1 kali lagi, kita kukus lapis putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih di tahap ini selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis pink. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya sama 120 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit ya. Setelah 5 menit kita kukus, lapis pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih, juga kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml dan kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink. Jadi di tahap ini kita kukus adonan secara bergantian, lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis pink. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja semua adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis pink yang terakhir. Untuk per lapisnya sama ya, 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Untuk hasilnya seperti ini, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Lanjut kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung ukuran besar kecil potongan kue teman-teman ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya. Semoga suka dan bermanfaat. Setelah kue lapisnya dipotong-potong, sekarang kita cobain. Nah, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget, per lapisnya mulus ya, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk tekstur kue lapisnya lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, manisnya pas, lembut, berasa santannya, wangi, recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.